Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah sholat subuh, saya baca-baca berita, lihat-lihat, cek-cek kondisi market di Amerika, dan inilah 10 menit untuk 10 menit ke depan, morning market call IHSG tanggal 8 Mei 2025. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat market Amerika. Ya, pengumuman The Fed menyatakan suku bunga tetap ya, Bapak Ibu. Nah, ini umumnya eh, variatif ya, hijau, merah, kecuali Google. Google luar biasa. Tadi saya baca karena apa gitu. Eh, ada sesuatu, Google-nya turunnya dalam 7%, dan kalau kita lihat untuk finance-nya menguat, lalu teknologi mix ya, Nvidia elektronik teknologinya. Lalu untuk retail Amazon meningkat. Lalu iFinance tadi hijau. Nah, untuk health technology Lilly sudah tidak lagi merah dalam seperti kemarin. Johnson Johnson, J&J 1%, dan mix ya Bapak Ibu pada kalau kita lihat indeksnya ketiga-tiganya menghijau. eh, karena The Fed memutuskan suku bunga tetap ya, kecuali Google nih. Google nih ada di dalam. Tadi saya baca cuma headernya saja. Artinya dia tidak karena pengaruh kondisi um, eh, apa pengumuman Amerika di pasar saham Amerika atau global, tapi dia termasuk pengaruh dalamnya saja internal. Oke, beritanya, Bapak Ibu, jadi kalau kita baca berita-beritanya, mereka menyatakan indeks Dow, Nasdaq itu meningkat ya, karena The Fed-nya menyatakan suku bunga tidak berubah. Nah, ini sebenarnya saya nggak tahu nanti bagaimana dengan Donald Trump, karena Donald Trump meminta The Fed, eh, Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga, tapi The Fed mengatakan belum saatnya, dia masih tetap, ya. Oke, jadi dia mengatakan suku bunga masih tetap, tapi ada kekhawatiran nanti di masa mendatang kondisi memburuk, gitu. Jadi dia belum belum ingin menurunkan suku bunga, sementara Donald Trump minta menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga. Dia mengatakan tetap. Nah, kalau dengan tetap suku bunga, sebenarnya di Indonesia sudah diantisipasi ya, suku bunga juga tidak naik, walaupun berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia merendah. Nah, kita lihat berita di Indonesia. Di Indonesia ada peraturan presiden untuk nomor 46 2025 mengatakan bahwa pemerintah sekarang boleh membeli barang-barang dengan TKDN-nya 25%. Mungkin ini bagian dari negosiasi dengan Amerika ya, saya nggak tahu detailnya. Tapi apakah tujuannya ini deal dengan Amerika, saya nggak tahu. Tapi yang pasti sekarang eh, barang impor tentu bisa masuk dengan TKDN 25%. Lalu dari Menteri Pak Ruslan Ruslani itu menyatakan sekarang sudah ada 7 eh, pabrikan yang akan membuat pabrik di Indonesia. Jadi BYD, Citroen, Ion, Maxus, Geely, Finfast, dan VW ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak diganggu sama ormas nih. Berikutnya yang perlu dipantau adalah isu Grab dengan Goto. Ya, katanya Grab ingin mengakuisisi Goto. Ya, kita nggak tahu. Lagi funding di dana. Kalau itu terjadi agak bahaya juga untuk bisnisnya ya. Tapi kalau untuk pemilik pemilik sahamnya nggak tahu ini bagaimana. Lalu kemarin ada kolaborasi dan antara dengan Gate Foundation, saya nggak tahu detail, tapi pasti kalau ada kolaborasi ini dampaknya bagus ke saham-saham yang dipegang oleh Danantara. Informasi lainnya, Bapak Ibu, seperti sebelum-sebelumnya tentang earning, laporan keuangan Q1, terus dividen yang bertubi-tubi, dan buyback ya, ada banyak saham-saham yang buyback, Bapak Ibu perhatikan. Kalau buyback ya tentu menunjukkan optimisme ya. Itu. Apalagi sahamnya lagi jatuh-jatuhnya kemarin. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk IHSG. Jadi positif untuk di Amerika, di Indonesia juga tampaknya positif. Jadi kalau yang sekarang sahamnya naik, udah nggak usah berpikir rumit, let profit run saja. Jangan lupa menaikkan stop lossnya. Saya
menaikkan stop loss aja kerjaannya ini sekarang. Mudah-mudahan naik terus tinggi lah ya. Baik, kita pindah ke Telegram botnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Kita akan cek pasar saham Amerika. Terakhir kita akan cek dengan IHSG lagi. Kita cek dengan VPA DJIA Dow Jones. Kita lihat dulu indeks Dow Jones seperti apa. Dow Jones menghijau ya Bapak Ibu. DJIA menghijau. Jadi sebenarnya kalau lihat low, kalau kita lihat ini adalah low, high low, higher high. Jadi trennya masih up. Volumenya ada peningkatan sedikit ya. Dia menghijau, volumenya meningkat. Lalu, speedonya apakah sudah update? Speedo DJIA. Ini perlu dicek-cek juga nih. Tanggal 6, tanggal 7, sekarang tanggal... telat dia ya. Agak telat dia. Oke, dia netral Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan VPA Apple. Tadi Google ya. AAPL. Google ini ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Apple merah ya. Oke, Apple merah. Kita lihat VPA GOOG. Google. Dia delay nih Google nih. Nggak dapat ya, Bapak Ibu nggak dapat ya. Nanti saya cek kembali. Google. VPA AMZN. Dia Apple sama Google sama Meta nih. Meta karena ada saham Indonesia namanya Meta Infrastructure. Jadi susah. Oke, untuk Amazon, wyckoff off-nya bagus ya Bapak Ibu. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Nah, ini kalau mau dipantau untuk Amazon, kalau dia turun ke bawah bisa buy nih. Ini tutup gap. Beli di sini, baru di bawah ini ya Bapak Ibu. Karena wyckoff off-nya sedang berjalan. VPA, kita lihat JP Morgan, GPM, Fanon, GPM. Kita lihat nanti Nvidia ya. JP Morgan memerah dia, sempat opening gap up sedikit, baru close lagi di bawah. Volumenya ada peningkatan. Kita lihat dengan VPA NVDA. Wah, kalau Nvidia-nya bagus nih, ya. Dia break upper downtrend, tapi masih ada gap di bawah. Dia break, mungkin dia turun dulu. Kita lihat nuansanya VPA BRKB. Kita lihat Warren Buffett. Ya, kemarin jatuh dengan pensiunnya Warren Buffett dari Berkshire, dan di sini dia hijau lagi. Kita lihat VPA LLY. Nanti kita mau lihat ini. Industri healthy. Merah dia. Johnson & Johnson bagaimana? VPA GNG. Kalau Intel itu apa ya? GNG Johnson & Johnson menguat dia ya Bapak Ibu. Karena suku bunganya ini terkait dengan kemampuan daya beli juga nih. Kita lihat VPA Visa. Menguat dia, finance ke atasnya ini crawling juga dia perdoncian. Di bawah ada gap atau tidak? Kita lihat dengan VPA Tesla, TSLA. Kemarin dia di penjualan di Eropa menurun ya. Masih wajar Bapak Ibu. Jadi ini marking up, distribusi marking down, ini akumulasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau dia turun ke bawah, saya masih bawah nih, ada di bawah nih 214. Order saya di 204. Kalau dia turun, mudah-mudahan dapat barang bagus. Ini biasanya butuh berapa bulan untuk akumulasi. Dia turun volumenya rendah. Kalau turun volumenya tinggi, baru kita khawatir. Oke, kita lihat composite aja biar nggak terlalu lama. VPA composite. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendirilah. Google ini perlu di refresh nih. Jadi kalau kita lihat, dia masih ke rolling Bapak Ibu.
crawling, spreadnya kecil, volumenya besar. Nah, itu tanda bahwa tidak lama lagi harus ada koreksi. Mungkin dia menunggu sesuatu di daily-nya, VBP. Kita lihat VBP composite kemarin sudah dibahas di aftermarket close. Jauh nggak dia dengan masih ada di atas. Jadi kalaupun masih naik dengan berita bagus dia masih naik, ini supply-nya ya. Jadi memang harus ada juga triggernya untuk supply masuk. Nggak bisa tiba-tiba kita katakan masuk supply ya. Jadi let profit run sajalah. IHSG let profit run sampai ke 7.100 ke atas ini sampai 7.200 ini waspada ada supply zone untuk di daily. Ya, selain itu perlu diwaspadai juga dengan Speedo Composite. Nah, ini kan sudah ekstrim. Kok belum jatuh, Pak? Ya, belum kena supply-nya. Ya, sudah ekstrim, hating. Kita menunggu hari Jumat untuk konfirmasi weekly-nya. Ya, jadi walaupun bagaimana kondisi market menurut saya, let profit run, stop loss-nya dinaikkan, stop loss dinaikkan. Ya, jadi misalnya kemarin ada saham apa yang kita bahas adalah misalnya saya punya Antam ya VPA Antam. Ya, saya punya Antam misalnya. Mau kalau kondisi seperti ini stop loss-nya di mana? Ini kan naik tinggi. Ini udah sinyal buying climax, udah berbahaya. Di sini pakai wave, Pak. Bapak Ibu ya, wave Antam. Antam sudah berbahaya sinyalnya. Saya mau nunjukkan ini aja. Nah, stop loss-nya 2205 ya, dibulatin jadi 220 karena fraksinya 10. Terus dikurangi 2 tick. Berarti kan kalau dibulatin dia 2200. Dikurangi 2 tick berarti 198. Salah. Kalau di bulan 2 tick berarti 2180. Nah, ini stop loss mulai. Jadi di bawah ini naikkan stop loss gitu loh. Nanti dia turun, ini tetap naik. Pada satu ketika kena gitu. Itu trailing stop loss ya. Jadi bisa dijual 25% di trailing stop loss. Saya begitu caranya. Jadi tetap nggak dijual 100% ya, jadi dijual kan sudah kena profit taking setengah, terus naik lagi ya biar. Ini kan masih besar ya. Baik, itu saja morning market call untuk hari ini, hari Kamis. Semoga profit karena sentimennya juga positif, cuman berhati-hati saja. Market kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.